Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Dinda Ayu Eka Tamara, yang kedua ada Erna Duliswati, dan yang ketiga ada Dian Elisa. Berikut ini adalah materi-materi yang akan dibahas dalam statistika deskriptif. Ada pengertian, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, piktogram, infografik, kemudian pengukuran gejala pusat, dan pengukuran variasi kelompok. Yang pertama ada pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sedangkan menurut Purnomo, statistika deskriptif adalah statistika yang menggambarkan atau menjelaskan karakteristik dari data suatu sampel populasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Kemudian data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah, tetapi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengambil keputusan. Yang kedua, yaitu penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi 3, yaitu dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Dalam tabel itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu menurut jenis dan skala pengukuran. Menurut jenis dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada tabel frekuensi, tabel klasifikasi, tabel kontingensi, dan tabel korelasi. Sedangkan menurut skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Pada grafik dibagi menjadi 4, yaitu grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan infografik. Grafik garis dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada grafik garis tunggal, grafik garis ganda, grafik garis komponen berganda, dan grafik garis presentase komponen berganda. Untuk grafik batang dibagi menjadi 4, yaitu grafik batang tunggal, grafik batang ganda, grafik batang komponen berganda, dan grafik batang presentase komponen berganda. Untuk grafik lingkaran dibagi menjadi 2, yaitu grafik lingkaran tunggal dan grafik lingkaran berganda. Yang ketiga yaitu dalam bentuk diagram. Diagram dibagi menjadi 5, yaitu ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pencar, dan piktogram. Yang pertama yaitu tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Sedangkan menurut Syarif, tabel merupakan penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Tabel dibagi menjadi 2, yaitu digolongkan berdasarkan jenis dan berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama berdasarkan jenis, yaitu ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Tabel frekuensi dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi. Itu digunakan apabila jumlah data yang disajikan itu cukup banyak, sehingga jika disajikan dalam bentuk tabel biasa menjadi tidak efisien. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam video langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Berikut ini adalah langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi di Microsoft Excel. Yang pertama, menentukan jumlah kelasnya dulu dengan menggunakan rumus 1 plus 3,322 log 10 dalam kurung itu jumlah datanya kita. Jadi banyaknya data yaitu 42. Kemudian mencari nilai terbesar dari data dengan menggunakan rumus max ya, sama dengan max. Kemudian buka kurung, jumlah datanya kita blok semuanya, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian untuk mencari jumlah data terkecil itu dengan menggunakan rumus min sama dengan yang max tadi caranya. Setelah itu untuk mencari panjang kelas yaitu dengan menggunakan rumus
sama dengan, kemudian data terbesar dikurangi dengan data terkecil, kemudian dibagi panjang kelas. Selanjutnya untuk mencari mean yaitu dengan menggunakan rumus average sama dengan average, kemudian diplot semua data kita. Selanjutnya untuk mencari standar deviasi dengan menggunakan rumus STDEVP, kemudian buka kurung, lalu kita plot data-data kita. Kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya yaitu untuk mencari kelas interval, yaitu dengan cara nilai min ditambah dengan panjang kelas. Kemudian pilih file, terus option, setelah itu pilih add-ins. Setelah pilih add-ins, pilih analisis toolpath, kemudian Excel add-ins dan go. Kemudian oke. Setelah itu pilih data analisis, kemudian pilih histogram dan oke. Kemudian akan muncul seperti ini, lalu diisi pada bagian input ring, diisi dengan jumlah data kita atau data kita ini, kemudian bin ringnya diisi dengan kelas interval. Setelah itu output ringnya itu dipilih sel mana yang akan kita gunakan untuk menempatkan hasil tabelnya. Kita ganti binnya itu dengan tulisan kelas interval. Setelah itu kita ubah ini menjadi bilangan bulat. Kemudian bagian more ini bisa dihapus. Kemudian kita dapat mengubah kelas interval ini menjadi ring kelas. Misalnya ini 45, karena panjang kelasnya 6, jadi 45 sampai 50. Kemudian 51 sampai 55 dan seterusnya.
Setelah itu kita akan membuat menjadi diagram batang. Pertama yaitu kita blok datanya, kemudian pilih chart, setelah itu pilih kolom, pilih cluster kolom, kemudian oke. Setelah itu klik kanan pada batang, pilih format data series. Setelah itu no gap-nya kita nolkan. Setelah itu pilih border color, kemudian solid line, dan pilih warnanya yang tidak kontras dengan diagramnya tadi. Kemudian kita ubah namanya menjadi histogram dan kurva normal. Setelah itu kita akan menambahkan kurva normal pada histogramnya ini. Pertama-tama kita harus mempunyai nilai z-score-nya dulu. Untuk mencari nilai z-score, kita bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan norm dis buka kurung, kemudian data pertama, titik koma, nilai mean-nya, kemudian titik koma lagi, nilai standar deviasi, kemudian titik koma lagi, pada kumulatifnya kita pilih false. Agar ketika kita tarik nanti selnya tidak berubah, maka kita bisa menambahkan tanda dolar pada bagian depan nilai mean dan standar deviasi dengan cara kita klik F4. Setelah itu bisa kita tarik ke bawah dan akan muncul nilai z-score-nya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat kurva normalnya, yaitu dengan cara klik chart, setelah itu pilih select data, kemudian pada legendnya itu kita pilih add, kemudian pada series name kita ganti menjadi kurva normal. Untuk series value nya kita pilih nilai z-score nya kita klik, kemudian kita blok ke bawah. Setelah itu tekan OK. Kemudian pada horizontal ini kita pilih edit, kemudian axis label kita isi dengan data kita, lalu OK.
Selanjutnya klik pada chart kita. Setelah itu pilih change chart, pilih combo. Setelah itu pada kurva normalnya kita centang terlebih dahulu, lalu kita ubah kurva normalnya ini menjadi kurva. Karena ini datanya itu masih berantakan, jadi kita bisa merapikan datanya itu dengan cara kita blok data kita semuanya, lalu kita pilih data. Setelah itu pilih filter. Selanjutnya kita bisa sortir data ini dari yang terkecil ke terbesar, kemudian oke. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, karena histogramnya dengan kurva normalnya itu masih terpisah, maka kita bisa menjadikan satu dengan cara klik desain, kemudian pilih add chart element, kemudian pada bagian axis kita pilih secondary horizontal. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur kurva normalnya terlebih dahulu. Dengan cara klik, setelah itu pilih format axis, kemudian pada axis optionnya kita pilih secondary horizontal. Setelah itu kita isi nilai minimumnya ini dengan nilai minimum. Setelah itu nilai maksimum kita isi dengan nilai maksimum. Lalu pada label kita pilih none, kemudian oke. Kemudian untuk data ini kita bisa hilangkan dengan cara klik kemudian pilih format axis. Pada bagian label pilih none. Karena datanya ini tuh telah berubah, yang seharusnya pada bagian bawah ini tuh berupa kelas interval, maka kita bisa mengubahnya dengan cara klik select data. Pada bagian horizontal kita klik edit dan ganti axis label ini dengan kelas interval, kemudian oke.
Kemudian kita bisa mengubah labelnya ini menjadi vertikal, yaitu dengan cara klik format chart area. Setelah itu pilih label. Pada bagian label positionnya kita ubah menjadi low. Kemudian pada alignment, pada vertical alignment kita pilih middle center. Selanjutnya pada text directionnya kita pilih rotate all text 90 derajat. Yang kedua yaitu ada tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel frekuensi relatif merupakan suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok. Berikut ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi relatif. Contohnya kelas interval, pada kelas interval 10 sampai 19 frekuensinya adalah 1 dan frekuensi relatifnya itu 0,67%. Kemudian pada kelas 20 sampai 29 frekuensinya 6 dan frekuensi relatifnya yaitu 4,00% dan seterusnya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari nilai tertentu. Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu terdiri dari dua, yaitu tabel kurang dari dan tabel lebih dari. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Misalnya yaitu kurang dari 20%, frekuensi kumulatifnya adalah 0,7%. Yang kedua yaitu tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data. Berikut ini adalah contoh tabel klasifikasi. Tabel produksi obat di pabrik Melati Medica menurut macam obat dan PBF-nya. Contoh yaitu obat dexamethasone diproduksi sebanyak 10.000 box, kemudian didistribusikan kepada PBF A, B, dan C. Pada PBF A itu sebanyak 3.000, pada PBF B sebanyak 4.000, dan pada PBF C sebanyak 3.000. Dan seterusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya. Ini adalah contoh dari tabel kontingensi, tabel jumlah pasien hipertensi berdasarkan jenis kelamin dan umurnya. Misal, laki-laki pada umur 20 dan 30 ada 15 orang, kemudian umur 30 sampai 40 ada 40 orang, umur 40 sampai 50 ada 50 orang, sehingga jumlah pasien laki-laki semua umur ini jumlahnya adalah 110 orang. Begitu pula juga dengan perempuan, sehingga jumlah pasien pada umur 20 dan 30 ada 28, pada umur 30 dan 40 ada 70, pada umur 40 dan 50 ada 102, dan jumlah seluruh pasien adalah 200. Selanjutnya ada tabel korelasi. Tabel korelasi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data menurut adanya korelasi atau hubungan antara data yang disajikan. Ini adalah contoh tabel korelasi, yaitu tabel hasil ujian FTS steril dan preskripsi mahasiswa di suatu akademi. Contoh, mahasiswa dengan nilai preskripsi 90 sampai 99 dan nilai FTS steril antara 70 sampai 79, yaitu ada 2 orang. Kemudian, mahasiswa dengan nilai preskripsi antara 90 sampai 99 dan nilai FTS steril antara 80 sampai 89 ada 4 orang. Kemudian
nilai preskripsi mahasiswa antara 90 sampai 99 dan nilai FTS steril sebanyak antara 90 dan 99 itu ada 4 orang dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pembagian tabel berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama berdasarkan skala nominal. Ini adalah contoh dari tabel skala nominal pemesanan obat di apotek Kembang Desa. Yang pertama pada PPF AMS jumlah pemesanan obat pada 3 obat yaitu ada paracetamol, asamefenamat, dan ibuprofen. Untuk paracetamol pemesanan obatnya itu sebanyak 15 box, kemudian asamefenamat 15 box, ibuprofen 10 box, sehingga jumlahnya yaitu 40 box pada PPF AMS. Kemudian pada PPF KF paracetamol sebanyak 10 box, asamefenamat 10 box, ibuprofen 10 box, sehingga jumlahnya adalah 30 box. Dan seterusnya sampai akhirnya paracetamol jumlah pemesanannya sebanyak 52 box, asamefenamat 53 box, ibuprofen 42 box, dan jumlah pemesanan seluruhnya yaitu 147 box. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data sekaligus mengandung unsur pemeringkatan, derajat, atau tingkatan melalui penilaian tertentu. Tabel skala ordinal ranking penjualan obat pada apotek Mawar Pharma. Nama obatnya yaitu paracetamol, penjualannya 61,9, ranking penjualannya yaitu yang pertama. Kemudian asamefenamat ranking kedua, ibuprofen menempati ranking ketiga, dan amoksisilin menempati ranking keempat. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan skala interval. Berikut ini adalah contoh tabel tingkat keasaman saluran pencernaan manusia. Tabel ini berisi tentang bagian saluran cerna serta tingkat keasaman dari masing-masing bagian saluran cerna tersebut. Yang keempat yaitu berdasarkan skala rasio. Data rasio yaitu ukuran yang memberikan keterangan mengenai nilai absolut dari objek yang diukur. Ini adalah contoh dari tabel skala rasio, tabel uji kadar flavonoid ekstrak air daun batang dan bunga seledri. Contohnya yaitu pada bagian tanaman daun seledri itu pada ulangan pertama dihasilkan 0,527%, kemudian pada ulangan kedua 0,4368, pada ulangan ketiga 0,559, sehingga didapatkan rata-rata yaitu 0,51 dengan standar defisiasi sebanyak 0,063. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk grafik. Menurut Supratno, grafik ialah gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka, mungkin juga dengan simbol-simbol yang biasanya juga berasal dari tabel-tabel yang telah dibuat. Berikut ini adalah contoh data dari hasil penentuan viskositas sediaan gel. Berikut adalah grafik garis tunggal. Grafik garis tunggal adalah grafik yang terdiri dari suatu garis untuk menggambarkan perkembangan dari suatu karakteristik. Selanjutnya ada grafik garis ganda. Grafik garis ganda adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Selanjutnya, grafik garis komponen berganda. Serupa dengan grafik berganda, tetapi garis yang terbatas atau terakhir yang menggambarkan jumlah atau total dari komponen-komponen, sedangkan garis lainnya menggambarkan masing-masing komponen. Ini adalah grafik garis presentase komponen berganda. Grafik garis presentase komponen berganda adalah sama seperti grafik garis berganda, kecuali bahwa masing-masing nilai komponen dinyatakan dalam presentase. Ini contoh grafik batang tunggal, grafik batang ganda, grafik batang komponen berganda, grafik batang presentase komponen berganda,
Berikut adalah grafik lingkaran tunggal. Penggambaran ini akan lebih tepat apabila kita hendak mengetahui perbandingan nilai-nilai karakteristik yang satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan. Grafik lingkaran berganda. Tiap-tiap lingkaran mempunyai perbandingan luas tersendiri, seperti halnya dalam grafik lingkaran tunggal. Selanjutnya, dari penyajian data adalah diagram. Diagram atau skema adalah salah satu cara dalam penyajian data menggunakan gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Ini adalah contoh data kepatuhan minum obat tambah darah responden berdasarkan jenis pekerjaan. Yang pertama ada diagram garis. Diagram garis adalah suatu cara penyajian data statistik dengan menggunakan garis-garis lurus. Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang adalah suatu cara penyajian data statistik dengan menggunakan batang yang membentuk persegi panjang. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menjadikan dalam bentuk presentase yang sesuai dengan derajat pada masing-masing bagian dalam lingkaran. Yang keempat ada diagram pencar. Diagram pencar adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dua variabel yang diperkirakan ada hubungan. Yang kelima ada piktogram. Selanjutnya ada piktogram. Piktogram adalah diagram yang digambar sesuai dengan objeknya. Misalnya memperlibatkan jumlah penduduk dengan menggambar orang, menggambarkan jumlah penderita penyakit menggunakan gambar jantung. Selanjutnya ada infografik. Infografik adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada pengukuran gejala pusat. Pengukuran gejala pusat adalah pengukuran pemusatan, merupakan suatu gambaran atau informasi yang memberikan penjelasan bahwa data memiliki satu titik nilai di mana dia memusat atau terkumpul. Ukuran pemusatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada min, modus, median. Min, pengertian dari min merupakan penjumlahan semua nilai dari seluruh pengamatan atau pengukuran dibagi dengan jumlah pengamatan atau pengukuran. Modus, modus untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau paling banyak terdapat digunakan ukuran modus. Selanjutnya modus untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau paling banyak terdapat digunakan ukuran modus. Selanjutnya ada median. Median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut aturan nilainya. Berikut adalah rumus mean atau rata-rata. Ada data tunggal dan data berkelompok. Selanjutnya ada median atau nilai tengah. Rumus untuk nilai tengah ada data tunggal dan data berkelompok. Dan yang terakhir ada modus. Berikut adalah contoh soal min atau rata-rata. Dari data di bawah diperoleh nilai mahasiswa kelas Akfar 5C di Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang, yaitu pada tabel berikut ini. Tentukan mean dari data tersebut berdasarkan rumus. Berikut adalah pembahasannya. FI adalah frekuensi, XI adalah nilai tengah dari nilai interval, FIXI adalah nilai dari perkalian nilai interval dikali frekuensi. Dari soal di atas didapatkan jawabannya yaitu 73,35. Berdasarkan tabel soal sebelumnya didapatkan data median sebagai berikut. Jumlah data adalah 40, sehingga mediannya terletak di antara data ke-20 dan 21. Data ke-20 dan 21 ini berada pada kelas interval ke-4, yaitu 70
sampai 79. Tepi bawah 69,5, panjang kelas 10, banyak data 40, frekuensi kumulatif sebelum kelas median 13, frekuensi kelas median 14, sehingga nilai median yang didapatkan adalah 74,5. Berdasarkan tabel soal sebelumnya, didapatkan data modus sebagai berikut. Kelas modus ada pada interval 70-79, tepi bawah 69,5, panjang kelas 79,5 sampai panjang kelas yaitu 79,5 dikurangi 69,5 adalah 10. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya 14 dikurangi 18 sama dengan 6. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya yaitu 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Didapatkan nilai modus yaitu 75,5. Yang keempat yaitu adalah pengukuran variasi kelompok. Pengukuran variasi kelompok itu digunakan untuk menjelaskan keadaan kelompok. Dapat juga didasarkan pada tingkat variasi data yang terjadi pada kelompok tersebut. Untuk mengetahui tingkat variasi kelompok data dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan ring atau jangkauan, simpangan baku, varians, dan koefisien varian. Ring atau jangkauan. Tentang data atau ring ini dapat diketahui dengan jalan mengurangi data yang terbesar ke yang terkecil yang ada pada kelompok itu dengan rumus R sama dengan XT dikurangi XR, di mana R sama dengan rentang, XT adalah data terbesar dalam kelompok, dan XR adalah data terkecil dalam kelompok. Selanjutnya yaitu ada deviasi standar atau simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari penjumlahan kuadrat dari selisih antara data pengamatan dengan nilai meannya kemudian dibagi dengan jumlah data. Untuk simpangan baku itu ada 2 rumus untuk sampel dan juga untuk populasi. Untuk sampel S sama dengan akar sigma xi min x bar kuadrat per n min 1, sedangkan untuk sampel akar sigma xi min mu kuadrat per n. Yang ketiga yaitu varian. Varian ini digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varian merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Varian diberi simbol sigma kuadrat untuk populasi dan untuk S kuadrat untuk sampel. Rumus varian dari sekelompok data dari suatu kelompok data tertentu dapat dirumuskan menjadi untuk sampel dan juga untuk populasi. Untuk sampel rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma x1 min x bar kuadrat per n min 1, sedangkan untuk populasi sigma kuadrat sama dengan jumlah dari x1 min mu kuadrat per n. Selanjutnya yaitu koefisien varian. Koefisien varian merupakan suatu ukuran penyebaran relatif. Nilai koefisien variasi diperoleh dari nilai deviasi standar dibagi dengan nilai mean dan dikalikan dengan 100. Jadi koefisien varian itu diperoleh dengan membagi simpangan baku dengan rata-rata dikali 100%. Berikut adalah contoh soal dari data tunggal. Hasil nilai mata kuliah biostatik mahasiswa Akvar 5C yaitu 65, 70, 60, 78, 90, 95, 50, dan 85. Dari data tersebut, hitunglah ring atau jangkauan, simpangan baku, varian, dan koefisien varian. Yang pertama yaitu menentukan ring terlebih dahulu dengan cara R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil, sehingga didapatkan 95 data besar dikurangi 50 data terkecil sama dengan 45. Untuk simpangan baku didapatkan hasil yaitu 14,59, untuk varian 212,859, dan untuk koefisien varian yaitu 19,64%. Berikut ini adalah contoh soal data berkelompok. Dari data di bawah diperoleh nilai mahasiswa kelas Akvar 5C di Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang yaitu
pada tabel di bawah ini. Tentukan ring atau jangkauan, simpangan baku, varian, dan koefisien varian dari data tersebut. Dari perhitungan nilai mean di atas, dapat diketahui nilai meannya itu adalah 73,35, sehingga didapatkan data seperti ini. Untuk ring adalah batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama, yaitu didapatkan hasil yaitu 60, sedangkan simpangan bakunya didapatkan 1000, simpangan baku diperoleh 1,072 dan varian sebesar 1,149184, sehingga koefisien variannya yaitu sebesar 0,0268%.